guys, nama saya Iksan. Ini channel Bapak Iksan Math Solution yang bertujuan membahas materi matematika dan fisika dengan menyederhanakan masalah agar lebih mudah untuk dipahami. Kami berusaha untuk selalu update video-videonya 2-3 kali dalam seminggu. Suka dan terbantu dengan video kami, so jangan lupa untuk subscribe agar kamu dapat update videonya dan tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling kenal. Oke guys, silakan untuk menonton video kami kali ini. Oke guys, kali ini kita akan belajar merubah pecahan biasa ke desimal. Cara yang umum adalah dengan membagi pembilang, yaitu bilangan yang di bagian atas pecahan dengan penyebut atau bilangan yang di bagian bawah pecahan menggunakan bantuan titik desimal atau tanda koma dan penambahan angka 0 setelahnya. Kita ambil contoh yang pertama adalah 2/5. Ini kita rubah menjadi bentuk pembagian, yaitu 2 dibagi 5. Karena 5 lebih besar dari 2, maka tidak bisa langsung dilakukan pembagian, tetapi harus ditambahkan tanda desimal dan angka 0. Kenapa? Karena 2 ini sebenarnya kalau ditulis 2,0 ya artinya tetap 2. Ditulis 2,00 juga tetap 2. Ditulis 2,000 juga tetap 2 dan seterusnya. Jadi boleh ditambahkan tanda desimal dan angka 0. Tetap angka 2 itu sebetulnya. Tetapi dalam pembagian seperti ini kita anggap angka ini adalah angka 20. Jadi kita bayangkan komanya tidak ada. Jadi 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. 4 kali 5 adalah 20. Sehingga 20 dikurang 20 adalah 0. Tetapi tidak mungkin 2 dibagi 5 hasilnya 4. Maka dari itu kita naikkan tanda desimalnya ke atas, selanjutnya kasih angka 0 di depannya. Jadilah dia 0,4. Sehingga 2/5 itu bentuk desimalnya adalah 0,4. Selanjutnya kita ambil contoh kedua, yaitu 3/7. Ini sama, kita bentuk menjadi bentuk pembagian. 3 dibagi 7. Oke, 3 dibagi 7, 7 ini lebih besar daripada 3. Maka tidak bisa langsung dilakukan pembagian, harus ditambahkan dulu tanda koma. Selanjutnya angka 0. Berarti ini kita anggap angka 30. 30 bagi 7 itu bisa dapat 4. Ya, 4 kenapa? Karena yang mendekati tidak boleh lebih daripada 30. 4 kali 7 adalah 28. Oke, selanjutnya di sini tanda desimalnya kita langsung naikkan saja dan tambahkan angka 0 di depannya. Kita lanjutkan pembagiannya di sini. 30 dikurang 28 adalah 2. Jadi 2 ini juga masih lebih kecil dari 7 dan bukan angka 0, maka dilanjutkan, ditambahkan angka 0 di sini, angka 0 di sini juga tambahkan, sehingga 20 dibagi 7 itu hasilnya adalah 2. Karena 2 kali 7 14, 3 kali 7 21, sudah melampaui 20. Nah, di sini kita tulis adalah 14. 20 kurang 14 adalah 6. 6 juga masih lebih kecil dari 7, tambahkan lagi angka 0. Oke, berarti 60 dengan 7. Kita ambil angkanya adalah angka berapa nih? 60 dibagi 7, pendekatannya adalah ke 8. 8 kali 7 adalah 56. Sehingga kalau dikurang di sini sisanya adalah 4. Dan ini sepertinya masih terus berlanjut. Kita coba sekali lagi deh. 40 ditambahin 01. Kalau masukkan di sini berarti 40 itu mendekati 6. Maka kalau kita mau ambil pembulatannya di sini, ini kita ambil pembulatannya adalah 0,429 karena 6 itu sudah lebih dari 5. Jadi kalau kita mau ambil di sini adalah pendekatannya ke angka 6, atau kalau kita ambil di sini misalnya 35. 35 itu
Di sini masih 5. Dan di sini masih ada sisanya. Sisanya masih 5 dan seterusnya. Jadi angka ini sudah melampaui sehingga diambilnya adalah 0,429. Jadi 3/7 sama dengan 0,429. Ambil contoh ketiga di sini adalah 9/4. Kita buat menjadi pembagian, yaitu 9 dibagi 4. Yang pertama, 9 dibagi 4 masih bisa karena 4 ini lebih kecil daripada 9. 4 kali berapa yang mendekati 9? 4 kali 2, yaitu 8. Dikurang hasilnya adalah 1. Nah, 1 ini udah lebih kecil dari 4, berarti tidak mungkin untuk langsung dibagi, harus ditambahkan tanda desimal dan angka 0. Berarti di sini ditambahkan angka 0. Sehingga sekarang yang dibagi adalah 10 dibagi 4. Sini tandakan juga tanda desimalnya. 10 dibagi 4 itu hasilnya adalah yang paling mendekati 2. 2 kali 4 adalah 8. Selanjutnya kita kurang. Sisanya adalah 2. Karena belum 0, masih kita lanjutkan dulu. Tambahkan lagi tanda. Di sini tambahkan angka 0, di sini juga tambahkan angka 0. 20 bagi 4 adalah 5. Tulis lagi sini 20. 20 dikurang 20 adalah 0. Berarti bisa dinyatakan di sini 9/4 sama dengan 2,25. Cara yang kedua adalah mengalihkan penyebutnya dengan suatu bilangan sehingga menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya yang merupakan kelipatan 10 atau mendekatinya. Selanjutnya kalikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Tuliskan angka yang dihasilkan oleh perkalian pembilangnya dan letakkan titik desimal di tempat yang tepat. Oke, kita ambil satu contoh di sini adalah misalnya 1/2. Oke, 1/2, kalau ini 2 kali berapa sih yang akan menghasilkan angka 10? Maka di sini adalah 1 kali 5, yang di bawahnya juga 2 kali 5. Jadi di sini hasilnya adalah 5/10. Nah, di sini kalau 5/10 berarti ini adalah satu angka di belakang koma, sehingga dapat dituliskan menjadi 0,5. Selanjutnya kita ambil contoh 1/3. Pendekatan ke angka 10 adalah 3 kali 3 atau 9. Pendekatan ke angka 100 adalah 3 kali 33 atau 99. Dan pendekatan ke angka 1000 adalah 3 kali 333 atau 999. Jadi di sini bisa kita buat jadi 1 kali 333. Di bawah dikali juga sama dengan 333, sehingga hasilnya adalah 333 dibagi 999. Karena di sini 999 adalah mendekati 1000, maka bisa dibuat menjadi 0,333 karena harus ada 3 angka di belakang koma. Cara yang kedua, ada angka-angka yang istimewa yaitu 2, 5, dan 10 beserta kelipatan, ya, jadi termasuk kelipatannya juga. Contoh kita ambil yang paling sederhana adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Ini sebenarnya 2 pangkat 1 kali 5 pangkat 1 sama dengan 10. Sehingga kalau kita ambil pecahan 3/5, cara merubahnya menjadi desimal sangat mudah. 5 itu pasangannya 2. Maka tinggal kita rubah di sini 3 kali 2 dengan 5 kali 2. Maka menjadi 6/10. Atau secara desimal karena 10 satu angka di belakang koma, 0,6. Selanjutnya kita ambil contoh 2 pangkat 2.
kali 5 pangkat 2 pasti hasilnya 10 pangkat 2. Sehingga kalau ini kita tuliskan angkanya adalah 2 pangkat 2 itu 4, 5 pangkat 2 itu 25, 10 pangkat 2 itu 100. Jadi sampelnya di sini adalah pecahan 3 per 4. Ingat 4 pasangannya 25, maka cara merubahnya adalah dikali 25, 3-nya, bawahnya atau 4-nya juga dikali 25 juga. Sehingga hasil yang di atas adalah 75, yang di bawah pasti 100. Sehingga kalau penulisan desimalnya, karena 100 itu 2 angka di belakang koma, menjadi 0,75. Selanjutnya pecahan 7 per 25. 7 per 25 nih. Kalau 7 per 25 berarti kita lihat nih, 25 pasangannya adalah 4. Maka dikali 4 aja. 7 kali 4 dibagi 25 kali 4. Kita hanya perlu menghitung atasnya aja. 7 kali 4, 28. Karena di bawahnya pasti 100. Sehingga penulisan desimalnya 100 itu 2 angka di belakang koma menjadi 0,28. Selanjutnya kita buat 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3, hasilnya pasti 10 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 8. Sedangkan 5 pangkat 3 adalah 125. Maka hasilnya pasti 10 pangkat 3 atau 1000. Kita ambil contoh soalnya di sini adalah 5 per 8. Pecahan ini kita rubahnya tinggal pasangan 8 adalah 125. Berarti kita kalikan 125. Yang ini juga kita kalikan 125 nih 8-nya. Kali 125. Maka kita hitung yang di atas itu adalah 625, yang di bawah nggak usah dihitung, pasti 1000. 1000 itu 3 angka di belakang koma, sehingga secara desimalnya adalah 0,625. Contoh satu lagi adalah 13 per 125. Ini sama saja, kita lihat 125 pasangannya 8, berarti dikali 8 aja. 13 kali 8 dibagi 125 kali 8. Kita hanya perlu menghitung atasnya. 13 kali 8 itu adalah 104. Yang di bawahnya pasti 1000. Sehingga desimalnya adalah 1000 itu 3 angka di belakang koma, berarti penulisannya adalah 0,104. Di sini berlaku hubungan 2 pangkat n kali 5 pangkat n pasti hasilnya adalah 10 pangkat n. Sehingga kalau ada pecahan, misalnya kita sebutnya pecahan a per 2 pangkat n, maka untuk mencari desimalnya cukup kita lakukan perkalian. Di sini adalah a dikali 5 pangkat n dibagi dengan 2 pangkat n kali 5 pangkat n. Ingat, 2 pangkat n kali 5 pangkat n adalah 10 pangkat n. Maka di sini hasilnya adalah nanti a kali 5 pangkat n dibagi 10 pangkat n. Setelah itu tinggal dirubah menjadi desimal. Begitu pula kalau misalnya b per 5 pangkat n. Ini 5 pangkat n pasangannya 2 pangkat n. Berarti tinggal di sini kita lakukan perkalian dengan 2 pangkat n dibagi dengan 5 pangkat n kali 2 pangkat n. Hasilnya adalah b kali 2 pangkat n dibagi 10 pangkat n. Banyak yang mengatakan perkalian 5 pangkat n itu sulit, atau perkalian dengan angka 5 itu sulit, butuh waktu. Sebenarnya tidak, asal kita tahu caranya. Jadi sebenarnya saya tanamkan di sini adalah perkalian 5 itu mudah.
mudah perkalian dengan 5. Di sini saya ilustrasikan, saya minta seseorang untuk membantu saya untuk menyebutkan 6 angka. 5, 6, 7, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya, lebih 1 nggak apa-apa. Kali 5. Ya, ini kita bisa dengan cepat menghitungnya. 2, 8, 3, 7, 1, 6, 0, 5. Ini pasti hasilnya. Oke, selanjutnya 8 angka. 8, 3, 2, 1, 5, 4, 9, 7. Oke, 8 angka. Kita kali 5 nih. Kali 5. Dengan cara yang cepat kita bisa hitung di sini. 1 berarti 4, 4 itu 1, selanjutnya 6. Selanjutnya ini pasti kosong dulu. Habis kosong itu angka 7, 7 lagi. Setelah itu 4, 8, 5. Oke, satu angka lagi, 10 angka. 3, 4, 2, Ya, 1, ya, 5, 9, ya, 8, 7, ya. 1, Satu lagi. 3. Oke, kita kali 5 nih. Bisa nggak cepat juga? Itu tetap bisa, karena kita tahu caranya. Sini tinggal 1, selanjutnya 7, selanjutnya 1 lagi. Ini kosong pasti, 7. Setelah itu pasti 9, setelah itu 9 lagi. Setelah itu adalah 3. Berarti 5 di sini. Terus 6. Akhirnya 5. Oke. Selanjutnya apa sih rahasianya untuk semua ini? Rahasianya adalah ini dari apa yang kita bicarakan sebelumnya. Rahasianya itu apa? 2 kali 5 itu sama dengan 10. Jadi sebetulnya kalau suatu angka dikali 5 sama saja suatu angka itu dikali 10 bagi 2. Contoh kita ambil angka nih sini yang sembarang aja, misalnya 7 depannya, terus belakangnya 8, terus 5, terus 6, 4, 3, 1, 9. Kita mau kali 5. Langkah pertama tinggal tambahin 0 aja di belakangnya. Jadi kita tulis ulang lagi, 7, 8, 5, 6, 4, 3, 1, 9, 0. Selanjutnya kita bagi 2. Pembagian yang paling gampang sebetulnya. 7 bagi 2 dapatnya 3, sisa 1. Ke 8, jadi 18. 18 itu 9. Berarti langsung ke 5-nya nih, 5-nya dapat 2. Sisa 1, 16, 8. 4 bagi 2, 2. 3 bagi 2 dapatnya 1, sisa 1. 11 bagi 2 dapatnya 5, masih sisa 1. 19 berarti dapatnya 9, sisa 1 lagi, 10, 5. Hasilnya seperti itu. Cara ketiga adalah cara yang paling mudah, yaitu kita hanya perlu menggunakan alat bantu yang namanya kalkulator. Misalnya kita mau mencari pecahan dari 7/16 itu desimalnya berapa. Pertama kali pencet angka 7, terus tekan tanda bagi, tekan lagi angka 16. Oke, sudah. Selanjutnya kita tinggal tekan tanda sama dengan, maka hasilnya keluar tuh 7/16 itu adalah 0,4375. Oke guys, demikianlah pembahasan kali ini. Kalian dapat melihat sesungguhnya matematika tidaklah sulit selama kita bisa memahami konsepnya dan dapat menggunakannya dengan benar. Jika suka dan terbantu dengan video-video saya, jangan lupa untuk subscribe agar kamu dapat update video-videonya, dan tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal. See you guys!